Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hampir semua orang tidak ingin sakit, sehingga mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa untuk orang sakit. Selain itu, kita juga bisa pergi ke dokter untuk mengetahui sumber penyakit dan meminta resep untuk kesembuhan dari penyakit yang diderita. Meski demikian, sebagai umat muslim tetap harus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta kesembuhan dan dijauhkan dari rasa sakit. Berikut ini beberapa doa untuk memohon kesembuhan yang dibaca Rasulullah SAW. 1. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, doa ini dibaca Rasulullah untuk keluarganya. Allahumma rabbin nasi adhibil ba'sa isbi anta syafi la sifaan ila anta sifa ala yugadiru saqoman. Artinya, Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, berikanlah kesembuhan karena Kau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri. 2. Menurut Abu Daud dan At-Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW membaca doa sebanyak 7 kali di hadapan orang sakit. Doa ini diharapkan dapat mengangkat penyakit yang diderita orang tersebut. As'alullahul adim rabbil arsil adim ayyasfiyaka. Artinya, aku memohon kepada Allah yang agung, Tuhan aras yang megah agar menyembuhkanmu. Ibnu Abbas menyatakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengunjungi orang sakit yang belum datang ajalnya, kemudian ia mengucapkan doa di sebelahnya sebanyak 7 kali, As'alullahul adim rabbil arsil adim ayyasfiyaka, maka Allah akan menyembuhkannya dari penyakit tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Selain itu ada doa pendek dengan menyebut nama orang yang sakit. Menurut riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW menyebutkan nama Sa'ad bin Abi Waqqas yang saat itu sedang sakit. Doa ini bisa diganti dengan nama orang yang sakit. Allahumma shfi sya'dan, Allahumma shfi sya'dan, Allahumma shfi sya'dan. Artinya, Tuhanku sembuhkanlah Sa'ad, Tuhanku sembuhkanlah Sa'ad, Tuhanku sembuhkanlah Sa'ad. 4. Ada doa pendek yang dibaca Rasulullah ketika menjenguk seorang badu yang menderita demam. Bacaan ini dari riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. La ba'sya tahurun insyaallah. Artinya, semoga tidak apa-apa sakit, semoga suci dengan kehendak Allah. 5. Selain untuk kesembuhan, doa ini juga untuk perlindungan dan pengampunan dosa bagi orang yang sakit. Doa ini dibaca Nabi Muhammad SAW ketika mengunjungi salah satu sahabatnya. Diriwayatkan Ibnu Sunni, Syafaqallahu saqomaka wa ghafara danbaka wa afaka fi dinika wa jismika ila muddati azalika. Artinya, wahai sebut nama orang yang sakit, semoga Allah menyembuhkanmu, mengampuni dosamu, dan mengafiatkanmu dalam hal agama serta fisikmu sepanjang usia. Bisa juga membaca doa ini, Bismillahi a'udzubillahi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Artinya, dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah dari segala keburukan dari apa yang aku rasakan, berhati-hati dan khawatir darinya. Doa ini dianjurkan dibaca 7 kali sambil memegang bagian tubuh yang sakit. Doa ini bisa dibaca orang yang sedang sakit atau yang menjenguknya. 6. Doa lain yang bisa dibacakan saat melihat orang sakit. Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushifa saqimuna biizni rabbina. Artinya, dengan nama Allah, tanah adalah bumi kami, dengan air liur sebagian kami, yaitu orang yang sakit meludahi telunjuknya dan menyentuhkannya ke tanah dan menyapukannya ke bagian tubuh yang sakit, menyembuhkan rasa sakit kami dengan izin Tuhan kami. Sahabat yang beriman, itulah beberapa doa untuk memohon kesembuhan yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, berdoa menjadi salah satu cara agar sebuah keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rajin berdoa, maka akan semakin membuat kita merasa dekat dengannya. Ada begitu banyak doa yang diucapkan oleh kaum muslimin, mulai dari doa meminta rezeki, kesehatan, jodoh, dan lainnya. Tidak hanya untuk duniawi, masalah akhirat juga tidak luput dari doa yang diucapkan setiap hari. Selain manusia biasa, Rasulullah SAW ternyata senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun dirinya sudah mendapatkan jaminan menjadi penghuni surga. Bahkan ternyata ada doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Tentu saja sebagai kaum muslimin, kita juga ingin tahu doa apakah yang sering dimintai oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut informasi selengkapnya. Ternyata doa yang paling sering dilantunkan oleh Rasulullah SAW adalah yang berkaitan dengan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, doa Nabi SAW yang paling sering diucapkan ialah, Ya Allah, Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim, doa tersebut berbunyi, pengertian kebaikan dunia mencakup seluruh yang dibutuhkan manusia di dunia, sehingga dengannya ia akan menjadi baik. Misalnya, sehat, rezeki yang halal, rumah tinggal yang nyaman, istri solehah, anak-anak penyejuk mata, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, ketentraman, dan lain-lain. Lain halnya dengan kebaikan akhirat. Menurut Ibnu Katsir mengartikan mengenai kebaikan akhirat, kebaikan di akhirat yang tertinggi ialah berhasil masuk surga dan menikmati kondisi-kondisi yang menyertainya, seperti perasaan aman dari ketakutan yang paling dahsyat di aras, dimudahkan proses hisab atau perhitungan amal, dan lain-lain yang merupakan kejadian-kejadian yang menyenangkan di akhirat kelak. Doa meminta kebaikan ini diakhiri dengan permohonan supaya terlindung dari siksa api neraka. Tujuan dari doa ini jelas, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kehidupan kita di dunia serta mendapatkan kemuliaan di akhirat dan juga terbebas dari siksaan neraka yang sangat menakutkan. Imam Muslim rahimahullah telah meriwayatkan, pernah terjadi satu peristiwa. Rasulullah SAW mengunjungi seseorang yang sedang sakit. Kondisi orang yang sakit ini sudah sangat mengenaskan. Beliau pun menanyakan asal muasal kejadian. Apakah engkau berdoa atau meminta sesuatu kepada Allah sebelumnya? Lelaki itu menjawab, ya, sebelumnya aku berkata, Ya Allah, hukuman yang akan engkau timpakan kepadaku di akhirat, segerakanlah di atas diriku di dunia ini. Maka beliau SAW berkata, Subhanallah, engkau tidak akan sanggup memikulnya. Mengapa engkau tidak berdoa meminta kepada Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta terbebas dari api neraka? Begitu juga kejadian menarik pernah dialami Anas bin Malik. Sahabat mulia ini diminta untuk mendoakan orang-orang yang mendatanginya. Lantas beliau berdoa, Ya Allah, ampunilah kami, kasihilah kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka meminta doa yang lain, maka Anas radhiyallahu anhu memanjatkan doa yang sama. Kemudian berkata, seandainya kalian telah dianugerahi ini, sungguh kalian telah dianugerahi kebaikan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Sahih. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ketahuilah bahwa doa menjadi perantara antara kita dan Allah, maka perbanyaklah berdoa kepadanya. Jangan lupa untuk meneladani Rasulullah SAW, sebab beliaulah tauladan terbaik di dunia ini. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala
أكبر سبحان الله